kalau kita berbicara tentang skill apa untuk mendapatkan income online, maka Ya. pas Anda harus punya skill jualan itu dulu. Skill Yes. jualan. Ya jualan berarti Anda bisa benar-benar bisa ketemu market habis itu jualan. Kalau buat saya itu sih, apapun Ya. bisnisnya sih. Ya sih. Kalau Anda cuma bisa upload di Instagram, itu bukan skill jualan. Itu skill upload. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi sesuai agenda malam ini saya dan Ko Denny akan ngobrol-ngobrol ya seputar bisnis online dan juga tentang investasi. Nah, jadi buat kamu yang tertarik pengen bisnis online dan juga pengen investasi, kamu ada di room yang tepat. Nah, jadi malam ini ya kita mau ngobrolin. Jadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol dikit sama Ko Denny tadi. Jadi kita bahas nih, kan tadi kita bahas kode ini, kalau misalkan nih seseorang mau investasi saham tapi dia belum punya modal yang besar ya, katakanlah modalnya masih terbatas, tentu kan akan sulit nih buat dapat profit yang maksimal kan ya. Nah, apapun misalkan nih kalau returnnya 15% atau 20%, ya kalau misalkan nih modalnya katakanlah udah 100 juta atau 1 miliar, ya lumayan lah ya kan. Tapi kalau misalkan modalnya belum seberapa, misalkan nih baru misalkan nih 5 juta atau 10 juta, kan agak masih belum bisa menikmati yang optimal, betul ya kode ini ya. Yes. Nah, oleh karena itu kita pengen coba share nih ya step by stepnya gimana sih ya supaya nih teman-teman bisa sukses di bisnisnya dan juga bisa sukses di investasinya. Nah, oleh karena itu ya, sebelum kamu investasi, kamu juga perlu nih untuk tingkatin yang namanya earnings power-nya ya, atau active income-nya dulu. Nah, salah satunya ini adalah dengan yang namanya online business. Nah, mungkin kita langsung aja diskusi ya, Kak Denny ya. Yuk, yuk, yuk. Yuk. Oke, Kak Denny, ini banyak pertanyaan nih sebenarnya. Kalau misalkan saya nih baru mau mulai untuk bisnis, sebenarnya kalau kita bicara bisnis ya kan ada offline ada online, tapi kan ya kita pasti pengen yang lebih growing adalah yang online. Nah, kalau menurut Ko Denny sendiri mungkin boleh di-share nih ke teman-teman di sini. Kira-kira mindset apa sih yang harus dimiliki seseorang ketika dia mau mulai bisnis online? Silakan Ko Denny. Ini jawabnya bisa bisa banyak perspektif nih, Bro. Jadi fundamental dulu. Aku mau pisahin antara bisnis dengan dagang. Jangan sampai mindset dagang ngaku-ngaku bisnis gitu maksudnya. Karena ternyata banyak banget gitu. Mindsetnya Ya, dagang, ngaku bisnis gitu. Bedanya apa ya, sih? Simpel ya, buat pembeda, buat teman yang clear aja nih. ya. Kalau ada investasi properti nggak? Ada. Ada kan? Kalau properti itu Ada. biasanya orang-orang tuh kan either beli properti habis itu disewakan atau beli Yes. properti di kosan, ya kan? Yes. Tapi Yes. selama waktu punya capital gain, Yes. ya kan? Harganya akan naik juga. Jadi kita sebenarnya punya dua income, yaitu kalau Yes. bulanan kita dapat transaksional, kita dapat cash flow lah ya, kita dapat Ya. cash flow. Dan Ya. kalau rumah itu di 5 tahun lagi dijual, itu punya namanya capital gain gitu. Ya. Nah sekarang cash flow tadi kita sebut dagang. Anda Ya. jualan, itu Anda dapat profit, itu cash flow Anda, itu disebut dagang. Tapi kalau bisnis berarti adalah company Anda, harusnya dalam 5 tahun, 10 tahun, company Anda kalau dijual nilainya juga gede. Hmm. Biar Ya. gampang dulu, kan banyak Ya. sudah pandang, biar gampang buat Anda kayak karena kebanyakan dari kita, oke, saya mau jualan ini, mau jualan itu, mau jualan ini. Ketika ditanya, terus oke, tahun depan value company-mu berapa? Macet ya, nggak kepikir gitu. Ya berarti Anda Hmm. nggak, Anda dagang. Ini bukan tentang benar dan salah, teman-teman. Ini nggak ada yang menyalahkan. Ini Ya. cuma membagi aja supaya Anda paham bahwa ada dagang dan ada bisnis, gitu. Ya. Ya, jadi ini bukan tentang benar salah. Anda mau dagang terus, ya nggak apa-apa, gitu kan. Toh dapat duit juga, gitu. Ya kan, itu yang paling penting. Nah, sekarang, Yes. kalau misalkan kita ngomongin skill ya, kalau kita berbicara tentang skill apa untuk mendapatkan income online, maka Ya. pas Anda harus punya skill jualan, itu dulu. Skill Yes. jualan. Ya jualan, berarti Anda bisa benar-benar bisa ketemu market, habis itu jualan. Kalau buat saya itu sih, apapun Ya. bisnisnya sih. Ya sih. Kalau Anda cuma bisa upload di Instagram, itu bukan skill jualan. Hmm. Itu skill upload. Oh, gitu.
skill uploading gitu kan. Tapi skill jualan ini loh yang kebanyakan orang nggak punya. Jadi high income skill lah ya, kalau dengerin Dunlop ngomong kan high income skill gitu kan. Ya Yes. itu. Jadi Anda punya itu. Baru dari situ dikembangin masuk ke dunia digital. Jadi dunia digital Yes. itu benefit satu sebenarnya. Yeah. Very easy to. Kalau Anda Oke. insurance, properti, MLM atau apapun itu, Anda mesti ketemu orang satu-satu untuk jualan. Kalau Anda dengan online, hari ini kita baru live bareng begini udah 300 yang nonton. Oh Coba iya. kalau nyediain tempatnya semuanya ribet banget kan, cost-nya gede banget kan. Ini Yes. kita di rumah kan ya, di rumah Yes. live 300 orang. What if proses kayak begini ini buat ngeprospek Anda, misalkan ngeprospek asuransi, ngeprospek MLM. Ya ini itulah dunia digital. Jadi Anda mesti bisa komunikasi untuk jualan. Cara jualan itu kayak gimana, cara presentasi dan sebagainya. Ya, itu sebenarnya fundamentalnya di situ. Baru kita ngomong tentang list building di belakangnya. Oke. Gitu, nanti kita sambil jalan aja. Oke. Ya, berarti tadi yang saya coba tangkap dari kode ini adalah yang pertama bedain dulu nih antara dagang sama bisnis. Karena dagang adalah beda banget sama bisnis, betul ya kode ini ya? Dan Yes, juga yes. tadi kode ini juga sempat mention yang penting adalah teman-teman juga perlu kuasai skillnya. Nah, tadi sempat ada yang nanya dikit tuh kode ini. Boleh lebih dispesifikin nggak? Kira-kira nih skillnya apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang pebisnis online? Oke. Kan tadi bukan hanya uploading tuh. Nah, silakan kode ini. Jadi gini, sejak 2007 saya belajar tentang digital marketing. Saya belajar banyak hal. Ya, saya belajar banyak hal. Mulai dari SEO saya belajar, bikin landing page, belajar funnel, belajar copywriting, semuanya belajar gitu. Ternyata fundamentalnya itu gini, kerangkanya, saya punya kerangka. Bentar ya. Saya bikin kayak begini nih. Jadi ada kerangkanya. Jadi saya sosial media. Jadi kita gimana caranya bikin sosial media kita aktif. Kayak sosial mediamu udah aktif tuh 120.000 kan, tadi aku lihat. Iya. Banyak. Nah itu baru bagian ini nih. Yes. Gimana caranya dari sini itu kita ajak masuk ke tempat kita, oke? Kita bisa mengirimkan email untuk edukasi. Mau email, mau ini, aku bikin macam-macam ya. Mau email, mau SMS, mau WA, terserah. Pokoknya ini edukasi. Ya jadi sosial media masuk ke tempat kita kirimkan edukasi secara berurutan. Yang ujung-ujungnya nanti mereka akan beli 1, beli 2, beli 3, dan seterusnya gitu. Kerangka ini harus difahami teman-teman. Nah, parahnya nih, sosial media aja kagak bisa mereka. Banyak yang nggak bisa. Karena siapa ini yang sudah posting rutin, nggak ada yang komen. Sepi gitu ya. Saya kemarin bilang di Instagram saya gini, lu ngomong kagak ada yang peduli. Gitu baru ngomong nggak ada yang peduli, apalagi mau jualan. Kan nah ini ternyata ada ilmunya sendiri nih, menaikkan social media engagement. Nah, jadi bisnis online itu tidak cuma satu skill, tapi gimana kayak ini semua gitu maksudnya. Sosial medianya gimana, cara edukasinya itu gimana, cara bikin harga kayak begini gimana. Jadi lumayan sebenarnya untuk bisa profitable. Gitu. Oke. Jadi banyak banget ya tadi ya, ada funneling segala macam ya kan, terus tadi ada frameworknya kode ini. Nah, kalau berbicara mengenai bisnis kode ini kan perlu nih yang namanya riset. Nah, kalau menurut kode ini sendiri gimana sih cara riset yang tepat dan juga bisa membuat bisnis itu profitable? Nah, mungkin bisa dibahas tentang risetnya nih kode ini. Oke, sebelum masuk risetnya ada satu orang nanya, di bukunya kok kode ini kok nggak ada kok apa nih? Oh iya, dari Alvan 93, yes. Ya bro. Nah, framework. Ya kebalik ya. Oke. Ada. So ada. Oke. Oke, ini yang list building black book itu ya kode ini ya? Iya, ini ada yang nanya soalnya. Oke, nanti kita bahas ya. Kita ngomongin market research. Oke, market research. Orangnya. Jadi memang harus diketemuin orangnya. Jadi even saya jualan Bonel, saya jualan yang lain-lain, saya bikin Tribelio, itu tidak beranjak tur doang, tapi kita terus setiap hari dengan customer dan nanyain. Setiap hari. Jadi sampai kayak tadi siang pun tetap mereka, tim saya kontak gitu. Jadi setiap hari pasti mereka bertanya. Contoh gini, kamu sekarang pakai apa? Misalkan gini kan, ada customer gitu kan. Kamu sekarang pakai apa? Oh, saya pakai Facebook Group. Oh, saya pakai WA. Oh, saya pakai Telegram. Kenapa pakai itu? Kita tulis semuanya. Oh, pakai ini karena ini.
Kenapa nggak pakai punya kita? Oh, karena ini, misalkan gitu. Apa yang harus kita punya sampai kamu mau pindah? Oh, dia nyebutin ini. Oke, kalau Hmm. ya, kamu rela bayar harga berapa? Oh, kira-kira Hmm. kita tanya detail banget. Ya, kita tanya detail banget. Gitu sih, teman-teman. Jadi, pertanyaan Bro Rifan tapi memang relevan banget dan banyak sekali orang ketika masuk ke dunia online itu paling malas Hmm. ketemu orang. Betul. Kirain upload, set, udah selesai gitu. Ya. Padahal kita harus bangun komunikasi, betul ya Kak Denny ya? Namanya aja marketing kan, berarti harus ketemu market nih. Iya. Oke, oke, oke. Nah, Kayak kalau gitu. kita bicara mengenai bisnis kan pasti kita pingin supaya bisnis kan growing nih, Ko Denny. Ya, tadi kita udah bahas nih beberapa skill dan mindset yang perlu dimiliki oleh seorang pebisnis online. Kemudian juga riset market tadi juga Ko Denny udah cerita. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya bisnis online itu bisa scale up? Karena kan kita pasti pingin bukan cuman nambah pelan-pelan, tapi kalau bisa nih booming, ya kan? Apalagi di era digital seperti sekarang ini. Nah, gimana sih caranya supaya bisnis teman-teman semua di sini nih itu bisa online, Ko Denny? Um, mau jawaban yang simpel apa mau jawaban yang komplit? Komplit dong pasti. Karena gini, aku ngajar di Founder Institute. So Founder Institute adalah salah kayak kayak model sandboxnya Indonesia. If you watch Yes, the drakor itu, yang sandbox itu tempat startup berkumpul itu agak ngajar di yes, situ di FI gitu kan. ya, Kalau kayak begitu itu kompleks banget loh. Karena benar-benar startup gitu kan. Kayaknya imagine ini aku simplify jawaban lengkap. Oke. Okay. ya, Ada dua hal yang terjadi, yaitu yang namanya acquisition process di mana hmm, teman-teman dapetin orang untuk datang ke toko Anda. There is hmm, what we call acquisition process. Ada iklan, oke? Okay? Ada SEO, oke? hmm, Okay? Ada PR event, Anda bikin bisnis baru diliput oleh majalah, oleh media gitu kan. Panggil hmm, influencer, itu ada event based maksudnya. Jadi influencer akan ngomong sekali. There is the acquisition process gitu. hmm, Dalam sini setelah masuk ke tempat kita, bayangin kayak orang masuk ke Disneyland, hmm, di dalam kita itu apa yang kita lakukan di situ sehingga orang itu puas dan mereka sampai mau ngajak temennya untuk join lagi. hmm, Itu akan gede tuh. Jadi customer kita tuh kebanyakan orang tuh salahnya gini. Ngiklan, begitu customer masuk, transaksi terjadi, orang ini dibuang. hmm, Iklan, orangnya datang, transaksi, orangnya dibuang. Kita ngiklan, hmm. buset itu buat saya kayak lu buang-buang duit banget ya buat narik orang terus gitu kan, kebayang ya. Kebanyakan duit kali kok. Makanya it's crazy gitu, kayak harusnya setelah orang itu datang masuk, ini gimana caranya supaya orang itu nggak keluar gitu, mereka suka di tempat kita, bahkan bisa nanya kayak lu ada produk apa lagi, lu punya buku apa lagi, lu punya baju apa lagi gitu misalkan. Kayak Yes, yes. Bang, karena kalau ditanya sekarang berapa customermu yang ada di dalam sini, bingung ya. Coba Ya, imagine plan kan, masuk gitu ya. kan, yang hajar situ, wahana satu, toko merchandise, wahana dua, toko merchandise, restoran, gitu kan terus gitu kan, duit semua Yes, itu. Dan yes, mereka yes, yes. fun, bukan diperas loh, ya kan, it's fun gitu. Jadi sebenarnya proses yang harus kita pahami sebenarnya. Ini jawaban yang kelengkapnya kayak begitu. Oh, jadi sebenarnya jawaban komplit yang udah dibikin apa namanya simple nih sama Kode ini. Tapi tadi kalau yang aku tangkap berarti sebenarnya mereka bisa melakukan yang namanya mungkin cross selling atau juga upselling, betul ya Kode ini ya? Di depan iklan Oke, atau yes, tarik nih. apapun itu. Jadi mesti paham gimana ngedatengin dulu untuk datang dulu. Nah setelah Yes, datang, diapain nih? Di edukasi, yes, di coaching, edukasi, upselling gitu kan. I Semua see. Disneyland, like literally Iya, Disneyland. iya, iya. Bayangin konsep Disneyland ya. Konsep Disneyland udah paling enak tuh. Benar-benar itu mudah ditangkap sih, bener sih. Make sense. Jadi bisa jual macam-macam ya. Yes, orang keluar Disneyland pun ditanyain, lu mau tiket terusan nggak? Hmm, Ini boleh datang pun gitu kan. yes. Kadang-kadang kayak, oh mau gitu kan, padahal nggak pernah datang juga gitu. Itu nilai I see, I see, I see, I see. Menarik banget. Oke. the process sih sebenarnya untuk scale the business ya. Cuman sayangnya gini, teman-teman tuh terlalu berpikir pada gini, kalau Anda bayangin Disneyland teman-teman ya, Anda cuma mikir bahwa oh saya mau jualan ice cream atau saya mau jualan boneka ini atau saya mau jualan
toys ini gitu kalau dalam Disneyland. Anda nggak pernah ngebayangin the whole Disneyland-nya itu sendiri. Gimana prosesnya dia promosi di luar sampai orang datang masuk sampai di dalam diputer kayak begitu. So the whole thing loh yang perlu dibuat supaya bisnis Anda itu growing. Tadi ditanya Bro Rifan kan supaya scaling kan. Karena kalau tidak iklan Facebook tiap tahun tambah mahal. Setuju. Ya kan? Artinya adalah kalau harga Anda tetap, margin Anda tetap dan iklannya tambah naik terus, ya boncos mau nggak mau. Baru spending nggak dapat apa-apa ya Ko Denny ya. Iya, dulu 5.000 udah dapat customer. Habis itu tahun depannya 10.000. Hari ini harus 50.000. Profitnya cuma 20.000, jebol. Ya kan? Nggak masuk hitung-hitungan ya. Ya. I see. Nah, kalau kita bicara mengenai digital marketing nih, kan kita tahu bahwa Ko Denny adalah seorang digital marketer. Nah, mungkin boleh di-sharing nggak Ko Denny? Sebenarnya nih, arah 2021 ya, ini kan mungkin gameplaynya akan beda nih dengan 2020 Ko Denny. Nah, kemana sih kira-kira arah digital marketing, ya either itu misalkan sosial media ataupun lain-lainnya, di tahun 2021 ini kira-kira arahnya akan kemana Ko Denny? Simple banget. Aku udah ngeliat dari dulu, arahnya adalah community marketing. Udah clear. Marketing. Hari ini, kami kan di semua berita-berita kan, marketplace perang harga gitu kan. Sementara aku sudah nulis di sini adalah ini nih, mana ya kemarin ya? Saya lupa. Lawan perang harga. Pokoknya hashtag saya itu adalah mana sih? Saya nggak ketemu. Lawan perang harga. Jadi hashtag kita di sini adalah lawan perang harga. Intinya begitu. So you community. Kemarin saya ngobrol dengan pakar branding. Dia mengatakan bahwa ujung dari sebuah brand adalah menciptakan customer yang fanatics. Yang disebut dengan tribe. Bayangin Apple, punya Apple fanboy. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau Anda berpikir bahwa trennya akan jualan, udah lewat. Hari ini sudah di titik saturation, di mana produknya terlalu banyak banget, di mana produk China juga masuk ke Indonesia, bertempur dengan produk kita, yang di sana harga modal, free ongkir lagi, di sini jebol semua gitu kan. So, jadi kalau Anda masih nyari produk hari ini, produk itu sangat banyak di luar sana. Dan begitu Anda punya produk, apa yang menjamin produk Anda nggak ada yang nyamain di luar sana dengan harga yang lebih murah? Yes. Right? Di era produk udah lewat, maka akan terjadi sebuah leap ke depan. Kalau habis produk, apa nih? Karena nyari produk untuk dijual, itu sudah sangat gampang. Ya kan? Cari media dijual di Lazada dan sebaliknya putar-putar kayak begitu. Itu sudah lewat, itu sudah terjadi, guys. Kita nanya yang ke depan ini apa? The next thing adalah community, gitu. Mau nggak mau, hari ini brand-brand tuh sudah mulai bikin komunitas-komunitas. Bukan cari followers doang. Karena cari followers doang nggak ada gunanya kalau nggak punya community yang solid. Maka terjadi kayak kemarin, aku sempat ke Senayan City di Jakarta. Di atriumnya begitu ada itu, Elociten, kalau nggak salah. Elociten, skincare. I see, yeah. Ngadain acara gambar bersama, melukis bersama. Oke. So that's a community, bukan lagi tentang skincare, tapi tentang kebersamaan by the brand. Jadi dibuat activity untuk menciptakan orang itu ngumpul by the brand. Jadi mulai ke sana arahnya nanti. Ke depan akan semakin banyak, kemarin kita bilang, job yang akan banyak di depan, bukan social media manager lagi, atau manajemen lagi yang biasa gitu, karena udah banyak banget, tapi lebih ke community builder. I see. Selesai, men. Murah lagi gitu kan. Tapi dan community, yes, it's a skill yang dibutuhkan banyak orang banget, tapi nggak ada orangnya. I see. Gitu. Kalau punya skill itu, gini, ngebayar seorang community manager, ngebayar seorang social media manager is very cheap. Kayak untuk ngepost jadwal rutin gitu-gitu kan, kayak ya 3 juta, 5 juta gitu kan. Tapi untuk membayar manager itu mahal. I see. Sehingga Anda bisa cari duit cepat. Jadi as a community manager, karena dibutuhkan banyak orang nih, baru duit dari situ silakan diinvestasikan di saham. Gitu. I see. Nah, community ini menarik sih ya, Ko Denny ya, karena kan memang beda nih antara followers dengan community. Followers ya mungkin orang ya cuma follow-follow aja, tapi nggak punya kedekatan emosional. Mungkin ketika mereka sudah masuk ke dalam community, mereka jadi punya kedekatan emosional. Kurang lebih begitu ya, Ko Denny ya. I see. Itu bisa saling contribute. Yes. Kalau komen, kalau misalkan gini, let's say gini, di tempatnya Bro Rifan nih, posting kan, ini saham yang lagi naik. Member cuma bisa bilang, wah keren ya gitu. Dia nggak bisa nunjukin portfolio kan?
Gimana Yes. caranya nunjukin, guys, aku udah ikut Bro Rifan dan aku sudah belajar dan aku sudah mendapatkan hasil ini loh. Caranya gimana? Yes. Komen doang kan, mau nunjukin portfolio itu Yes. nggak. Sementara Bro Yes. Rifan masih di finance. Oh, masak gimana? Komunitas masak. Dia harus tunjukin loh masakannya. Ya. Ya kan? Yang miss kalau Yes. misalkan kita cuma pakai food doang. Yes. I see, I see. Berarti the next big thing-nya adalah apa namanya dari digital marketing tadi adalah community ya, Ko Denny ya. Ya, yang lain-lain Ah. masih itu sih kayak misalkan mau ada AI, ini apa AI, ada VR, ada AR dan sebagainya. Teknologi doang sih. Tapi penggunaannya itu apa sih sekarang sih? Community. Why? I see. Lihat aja Clubhouse. Ya kan? Yes. Boom, langsung Yes. itu orang temukan itu udah orang kangen dengan community rame-rame gitu. Level lagi setahun sedunia. Iya, 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 iya. Nanti boleh nih kita ngobrol-ngobrol juga di Clubhouse ya, Ko Denny ya. Nanti kita cari atur waktu. Oke, Ko Denny. Nah, tadi kan apa namanya sempat dibahas tuh ya. Tadi juga aku lihat ada beberapa yang tanya juga, Ko Denny sebenarnya apa sih Tribelio itu dan apa sih list building black book? Nah, mungkin Ko Denny boleh cerita apa sih sebenarnya Tribelio itu, mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga bisa tahu, dan apa sih tadi kan yang list building black book itu isinya tentang apa? Nah, mungkin boleh Ko Denny. Oke, singkat aja teman-teman, list building black book itu mengajarkan framework yang tadi sebenarnya, framework yang ini loh, yang kayak saya kasih tadi. Buat teman-teman yang baru datang, ini framework untuk bikin bisnis online. Ya, jadi yang di sini ini adalah social media. Gimana caranya membuat social media Anda itu banyak engagement, sehingga dari social media ini bisa diajak masuk ke tempat Anda di sini, di mana Anda edukasi by email atau WA atau SMS, terserah. Sambil diedukasi, semoga orang bisa belanja atau beli produk Anda dengan harga yang lebih murah, lumayan, lebih mahal, kayak gitu. Ini konsepnya, kayak ini sebenarnya simplified version dari Disneyland konsep. Gitu. Nah, ini diajarkan di buku ini. Right? Jadi, saya udah tunjukin kan, ada frameworknya juga yang tadi. Ini saya, nah ini, kelihatan kan? Nah, ini di sini ada juga gitu. Jadi, di sini ngajarin semua step by step, mulai dari pemula banget, milih produk kayak gimana, nemuin market kayak gimana, kalau sudah masuk edukasinya urutannya apa saja, sampai contoh email aja saya kasih di sini. Bener-bener kayak contoh email. Jadi ada email segmentation lah, apalah, ini ada kebalik ya. Tapi anyway kayak gini. Buat jasa, buat bebas, itu bisa. Gitu. Jadi buku ini mengajarkan Anda gimana kerangka ini dibentuk. Sehingga Anda ketika membaca, oh oke, saya paham nih sekarang mesti ngapain urutannya tuh paham. Itu. Nah, itu Tribelio itu adalah sebuah aplikasi gratis, Anda tinggal download aja di App Store, di Google Play Store, tinggal download aja. Tribelio itu bayangin kayak Facebook Group, kayak Facebook Group gitu, tapi dikonekin dengan email marketing. Sehingga ketika Anda ngajak orang, Anda bisa meng-email mereka. Kalau Anda punya apapun itu, Anda bisa email mereka. Gitu. Kalau pakai Facebook, Anda nggak bisa email mereka. Jadi benar-benar Facebook itu angka Facebook Group punya 10.000 member. 10.000 member tuh angkanya ilusi buat saya. Karena Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Hari ini Bro Rifan punya 120.000 followers. Saya 218.000 followers. Nggak bisa diapa-apain. Ya kan? Kita cuma bisa gitu, postingnya rutin aja. Tapi kalau saya ada buku baru, saya mau kasih tahu seluruh 200.000 follower saya, nggak bisa. Nah, di sini bisa. Pakai Tribelio itu bisa. Jadi goal-nya adalah gini. Kerangkanya berpikirnya simpel kayak gini. Sosial media itu muter-muter. Dari zaman Friendster, Twitter, habis itu ada Facebook, ada Instagram, ada Snapchat, ada TikTok, ada Clubhouse. Sosial media pasti akan muter. Orang mencari sesuatu yang baru. Problemnya adalah orang-orang itu begitu, kayak saya nih, punya 500.000 Twitter followers, begitu orang pindah ke Instagram, 500.000 jutanya ketinggalan macet. Gitu. Hari ini udah mulai ditinggalkan. Saya punya, nggak terlalu gede sih Facebook saya, cuma 80.000 sih. Tapi ya udah 80.000 saya posting yang nge-like cuma 1, 2 gitu. Orang lebih suka di Instagram. Instagram rame banget. So, guys, teman-teman, sosial media akan berpindah terus-terusan. Yang harus Anda lakukan, kerangkanya adalah ketika Anda bermain di sebuah sosial media, Anda harus tarik milik Anda. Sehingga ketika Anda pindah ke sosial media kedua, ini nggak usah dibangun dari nol. Yang di sini tadi, follow-in di sini. Suruh follow di sini. Sambil ini tambah besar, Anda ajak juga masuk ke komunitas Anda. Jadi komunitas Anda tambah gede gitu caranya. Begitu pindah lagi, wah ini tambah kuat lagi, tembak ke sini, sambil tarik lagi. Jadi pindah-pindah itu kayak gitu.
So, itu kerangka mainnya. Kalau Anda cuma bermain sosial media hari ini, main Clubhouse gitu kan, habis itu pindah lagi, apa baru lagi? Lost, man. Follower Anda Capek. ketinggalan karena kemari gitu, ya kan? Facebook nggak terlalu Yes. ngefek. Posting apapun nggak ada yang ini. Komen cuma satu. Gitu. Jadi, there is kerangka untuk memainkan semuanya ini sih. Itu. Jadi, tribal posisinya di tengah. Bukan menggantikan ya, teman. Di tengah gitu. Gitu. I see. Nah, ini berarti tadi tujuannya balik lagi adalah supaya scale up bisnis online, betul ya, Ko Denny ya? Aman. Oke, nah jadi tadi udah banyak banget nih yang dibahas sama Ko Denny ya. Pertama tadi teman-teman perlu punya mindset yang benar dulu nih ketika ingin menjadi seorang ingin membangun online bisnisnya. Nah, tadi Ko Denny juga udah bilang nih bahwa dagang itu nggak sama dengan bisnis. Jadi harus bedakan mindset dagang dengan mindset bisnis. Ya kan, kalau misalkan dagang ya mungkin nggak punya added value yang terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan bisnis itu kita pingin supaya bisnis kita itu scalable. Nah, apalagi di zaman seperti online sekarang ini, ya itu ada opportunity yang bisa digarap seperti itu ya. Nah, kemudian juga tadi Ko Denny juga udah sharing beberapa tips-tips untuk melakukan riset supaya tepat sasaran dan juga profitable. Ya, kemudian tadi juga Ko Denny udah bilang nih bahwa the next big thing-nya adalah community. Ya, bahwa arah digital marketing ke depan adalah community. Nah, jadi teman-teman yang juga punya online business juga perlu nih untuk bangun community-nya. Nah, tadi teman-teman juga bisa tuh lihat di travelio.com dan juga di list building black book-nya ya, Ko Denny ya. Yes, Oke, yes. mantap. Nah, nah itu tadi adalah mengenai gimana caranya supaya nih teman-teman yang mungkin saat ini modalnya masih terbatas. Nah, jadi kita tadi setuju ya, sama-sama sudah bahas bahwa sebelum kalian misalkan mulai investasi yang sebenarnya nggak masalah mulai investasi, tapi kan tentu akan lebih optimal kalau misalkan kalian juga punya earnings power yang kuat. Nah, itu tadi yang kita bahas mengenai active income-nya. Nah, selanjutnya kalau menurut Ko Denny gimana nih? Udah nih seseorang udah dapat online bisnisnya, apakah lebih baik uangnya disimpan aja atau gimana nih kalau menurut Ko Denny? Bro, let me know. Biasanya apa aja? Kalau aku sih properti ya. Kalau kamu di saham ya. Lagi rame di saham nih. Gimana lagi rame kok. Lagi rame tuh. Jadi kita bilang angkatan kolonials. Angkatan kolonial. By the way gini ya kok. Jadi gini, di tahun 2020 kemarin ya, ternyata 42% kenaikan investornya, kenaikan investor saham itu 42% kok. Jadi kalau tahun 2019 itu 1,5 juta, ya di tahun 2020 kemarin itu ada tambahan 1 juta lagi, jadi total 2,5 juta investor. Nah, jadi memang banyak nih teman-teman yang investor kolonial, karena kan kemarin ketika IHSG-nya jeblok bulan Maret karena COVID kan. Nah, abis itu menjelang November, Desember itu naik cukup signifikan, Pak Dedi. Yes. Sampai ada orang itu DM ke aku, mau pinjam duit buat dipasang di Antam, Desember. Waduh. Itu pas lagi tinggi-tingginya tuh. Kenapa? Itu pas lagi tinggi-tingginya juga. Itu pas tinggi-tingginya tuh. Iya ya, sekarang apa nih ya? Ini Desember, sekarang ya di situ-situ aja gitu kan. Dia bilang, aku percaya banget ini akan mengubah hidupku di bulan Maret. Hari ini bulan Maret, men. Hari ini bulan lebih rendah. Sih, gitu kan. Saya sampai kemarin tuh, buset nih orang nih gimana nih. Tapi what do you think? I mean, 2020 semuanya naik. Terutama juga karena banyak orang yang injek dana kan ya. Kalau naik 50%, berarti dana yang masuk juga ada banyak banget. Ya of course semuanya akan naik kan. Nah, ketika udah nyampe peak kayak begini, banyak yang cabut nggak? Atau habis itu gimana tuh? 2021 tuh kira-kira. Oke, jadi gini, sebenarnya kalau misalkan kita tarik beberapa setahun ke belakang itu kan IHSG sempat jeblok, ya kan? Ya. Nah, kemudian di situ sebenarnya orang pada takut kok Denny. Aduh, sahamku turun, jadi aku jual semuanya. Jadi banyak yang memang dalam tanda kutip adalah merugi. Nah, tapi mungkin banyak orang yang belum punya pemahaman yang tepat bahwa sebenarnya kalau kita bicara
market lagi pesimis, itu sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk kita investasi. Karena kan kalau di investasi saham itu kan sebenarnya simple ya. Kita beli di harga murah dan jual di harga mahal, ya kan? Nah, kebanyakan orang itu malah kebalikan. Begitu harganya naik, kayak tadi Kode ini bilang, Antam perusahaan bagus, betul. Ya, cuma kalau kita ukur pakai valuasi, ada hitungan namanya valuasi, ya kan? Nah, begitu harganya naik, orang entah kenapa itu malah makin menggebu-gebu, dan sayangnya banyak yang pakai utang, banyak yang pakai pinjaman online. Jadi begitu harganya turun atau koreksi, jadi banyak yang keluar-keluar di sosial media gitu. Aduh, aku nyangkut nih segala macam, ya kan. Nah, ini yang sebenarnya agak disayangkan. Nah, tapi menjawab pertanyaan Kode ini tadi, sebenarnya di tahun 2021 ini gimana sih? Ya, tahun 2021 itu adalah tahun dari recovery ekonomi, di mana kalau kita bicara 2020 ya kan kita masuk ke dalam fase resesi. Nah, 2021 ini kan ekonomi kembali berputar. Ya, di mana misalkan nih kayak teman-teman mungkin yang di saat ini di UMKM gitu ya, pasti kerasa banget bahwa yang namanya pajak ditanggung oleh pemerintah ya. Kemudian juga teman-teman yang mungkin lagi pengen beli mobil misalkan, ya tahun 2020 kan industri otomotif jeblok. Nah, tahun 2021 ini sekarang pajak juga dibikin 0%. DP properti juga bisa memungkinkan untuk 0%. Jadi aku melihat gini, peran pemerintah ini sangat-sangat masif di tahun 2021 ini, sehingga aku sendiri juga sangat-sangat optimis bahwa 2021 ini adalah recovery dari ekonomi. Nah, tapi tentunya kalau kita bicara saham, ini kan ada 700 perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nah, tentunya nggak mungkin nih 700-700-nya teman-teman beli semua, ya kan? Karena ada juga nih saham yang tadi karena euforia, harganya udah naik nggak karu-karuan. Nah, hati-hati kalau misalkan teman-teman nemuin saham yang naiknya itu karena hype. Nah, tapi di sini yang jadi challenge buat teman-teman yang mau mulai investasi saham adalah gimana ya caranya supaya saya bisa nemuin saham ya yang saat ini harganya masih relatif murah. Nah, supaya nanti ketika misalkan teman-teman mulai investasi saham ya bukannya buntung tapi harusnya dapat untung. Nah, tadi kan kalau Denny juga udah bahas nih bahwa di awal kita perlu untuk ngumpulin income dulu ya dari active income ya, Ko Denny ya. Ya, salah satunya adalah tadi dengan online business. Nah, begitu income-nya Ko Denny sudah begitu yang disebut oleh Ko Denny tadi, income-nya ini udah terkumpul, udah kebentuk ya. Banyak orang yang malah biarin uangnya tidur. Jadi artinya cuman dapat duit nih ya. Terus udah uangnya taruh di bank. Nggak ngapa-ngapain. Sayang. Nah, ini konsep ini bisa kita perpanjang nih teman-teman, bahwa setelah kalian mendapatkan income dari active income tadi, coba suruh uangnya kerja. Gimana caranya suruh uang kerja? Kalau taruh di bank cuman bunga nggak nyampe 1%, deposito mungkin sekarang cuman 4%-an, ya kan kecil. Nah, coba teman-teman lakukan yang namanya investasi. Jadi uang yang tadi sudah dikumpulkan dari active income disuruh kerja lagi. Ya, salah satunya adalah dengan investasi saham. Nah, kenapa investasi saham? Karena secara return investasi saham adalah salah satu yang secara konsisten ada di atas inflasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kebanyakan orang ini kali ya, kebanyakan orang itu disuruh kerja sama duit, jadi nggak biasa nyuruh duitnya kerja. Betul. Jadi cuman kita kerja, ya kan? Abis itu duitnya udah nganggur tidur, ya kan? Padahal sayang banget. Saya yakin juga kalau Ko Deddy juga pasti nggak pingin nih uangnya cuman diem aja, pasti Ko Deddy juga memutarkan kan, baik itu ke dalam bisnis ya kan. Akan di bisnis sih. Jadi aku buka bisnis lagi Nah, gitu. Tapi nggak jadi diam. diputar terus ya. Diputar terus tapi nggak diam sih gitu kan. Nah, bro, kalau ngomongin saham gitu ya, yang ada yang di luar sana tuh kan ngomongnya kan kayak aku nggak paham sih, kayak trading saham atau value investor tuh bedanya gimana sih? Ini buat teman-teman juga supaya mereka juga paham gitu. Oh, oke. Nah, jadi gini buat teman-teman, kalau kita ngomongin investasi ya, kebanyakan orang itu mungkin berpikirnya adalah trading.
ya. Jadi beli hari ini jual besok itu namanya day trading ya. Ada juga yang weekly trading. Jadi beli hari ini jual minggu depan. Nah, kalau saya tidak terlalu menyarankan seperti itu. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, kalau kita bicara spesifik di saham nih, harga saham itu bisa naik, bisa turun sewaktu-waktu. Kayak hari ini lagi turun. Ya, hari ini lagi turun. Ya, indeks harga saham gabungan tadi turun 1, sekian persen. Kalau misalkan day trading, wah paginya tuh naik. Ya, wah ini pasti naik nih. Sorenya turun, jual rugi. Itu akan sayang banget. Nah, yang kedua, ini yang paling 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 nggak direkomendasiin sih. Kenapa? Karena kalau misalkan nih teman-teman day trading itu akan mengganggu bisnis. Ya, apalagi kalau teman-teman yang lagi nonton live di sini ya, pagi, siang, ke sore itu pasti pikirannya udah full gimana caranya ngembangin bisnis, betul ya? Nah, kalau misalkan nih trading, ya teman-teman lebih dituntut untuk bisa standby ya di depan online trading, karena kalau trading itu harus mengikuti momentum pasar. Kayak misalkan kayak hari ini, kalau misalkan turun jual, ya kan? Kalau misalkan nih lagi sibuk ngurusin bisnis, tahu-tahu turun harus dijual, nggak sempet kan, ketinggalan momentum. Nah, sebenarnya ada pendekatan lain nih teman-teman ya, di mana ada cara investasi supaya bisnisnya jalan, investasinya jalan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang namanya investasi jangka panjang. Nah, kalau saya pribadi, saya spesialisnya di ini kode ini, namanya di value investing. Nah, jadi value investing itu apa? Kasarnya gini, value investing itu adalah kita mencari saham yang harga wajarnya harusnya di Rp1.000, tapi kita belinya bukan di Rp1.000 kode ini, tapi kita cari saham yang harga nilai intrinsiknya tadi di 1.000, tapi kita belinya di 500. Jadi gampangnya adalah coba teman-teman pikirin diskon. Ya, kalau diskon mungkin pasti pada ngeh, oh diskon ya kan. Contoh misalkan ada baju harganya mestinya 500.000. Lagi diskon 50% jadi 250.000. Nah, saham juga sama. Seringkali saham itu didiskon, yang tadi yang harusnya secara hitung-hitungan ya, ada ilmunya juga sih, nilainya dia harusnya di 1.000, tapi saat ini diperdagangkan di Rp500. Jadi ketika kita beli sebenarnya kita udah untung. Nah, kemudian jualnya kapan? Nah, jualnya adalah tadi kita tunggu sampai market menyadari kesalahannya. Ketika misalkan harganya kembali lagi ke 1.000 atau lebih dari 1.000 ya, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan tadi ya, kurang lebih sekitar 100%. Nah, tapi tentunya harus dikompensasi dengan yang namanya waktu. Nggak mungkin nih, beli hari ini, ntar sore langsung 100%, atau besok langsung 100%, nggak mungkin. Ya, tapi butuh waktu. Ya, berapa waktunya? Ya, kurang lebih misalkan ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, tergantung dari seberapa cepat market realisasi menyadari bahwa saham tersebut salah harga. Nah, tapi kalau kita mungkin ada yang bilang, kok tapi kalau 1 tahun, 2 tahun rasanya lama, tergantung dibandingkan dengan apa. Kalau kita bandingkan, let's say kayak kemarin Dogecoin, ya naik 800% semalam, iya. Tapi kalau misalkan kita bandingin sama deposito, atau kita bandingin misalkan sama obligasi, ya mungkin menunggu 100%, mendapatkan 100% dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun, rasanya sih masih masuk akal. Nah, jadi kurang lebih pendekatannya seperti itu, Kode ini. Aku pernah waktu kemarin invest di properti juga itu, pernah dapat sih dalam waktu tapi 2 tahun. Jadi itu pun udah cepet banget, karena kalau hari ini kayaknya nggak ada kayak begitu kan, hari ini udah nggak bisa sih. Itu bener-bener waktu bullish properti di tahun 2014 kemarin tuh. 2000 masuk mulai 2007 sih. 2007, 14 tuh aku masuk properti banyak banget. Yes. Itu waktu bullish-bullishnya semua kan, di 2014 tuh aku stop. Buat aku, ya habis itu pelan aja sih gitu kan. Ya jalan sih, tapi bukan yang kayak bullish banget kan. I see. Jadi, nah, berarti kalau teman-teman mau belajar kayak begitu, kamu ada tempat nggak sih? Kayak ada kelas, ada course atau ada apa gitu? Kalau teman-teman mau. Ya, jadi saat ini aku lagi di bulan Februari dan Maret, aku lagi bikin namanya kelas Stock Market Mastery kode ini. Jadi Stock Market Mastery ini adalah program berkelanjutan.
Jadi durasinya itu kurang lebih selama 2 bulan, jadi Februari dan Maret. Jadi sekarang udah di tengah-tengah, ya. Jadi itu nanti total ada 10 sesi yang dibagi ke dalam 5 pertemuan. Nah, jadi di dalam pertemuan itu nanti kita belajar macam-macam tuh. Ya, misalkan mulai dari baca laporan keuangan, ya, kemudian belajar analisa makronya, kemudian juga belajar gimana caranya tadi menghitung nilai wajar atau nilai intrinsik saham tersebut. Jadi supaya kita bisa tahu nih, oh saham yang saya beli nih, ini saya beli lagi murah banget nih sekarang. Jadi tinggal kita tutup mata, ya kita tadi apa namanya seperti Ko Denny bilang, kita pikiran kita kembangin bisnis lagi, biarin aja investasi kita berjalan. Karena investasi itu lebih cocok ya dijadikan itu bukan hanya sebagai active income, tapi juga sebagai passive income. Nah, teman-teman coba bayangin ya, ada dua pendapatan, dua sumber pendapatan. Yang satu adalah active income dari online business ya, teman-teman pasti apa namanya perlu banyak belajar juga dari Ko Denny. Dan abis itu yang kedua adalah ada namanya passive income. Nah, passive income ini juga penting untuk teman-teman mulai bangun dari sekarang. Kenapa? Karena kan kita manusia ya. Manusia itu kan punya keterbatasan fisik. Ya kan? Ya. Mungkin kalau kita nih masih segar, ya kita masih fit ya. Tapi kan nanti someday mungkin kita akan ngerasa capek, ya kan? Mungkin ada waktunya kita pengen istirahat. Nah, tentu kan kita berpikir nih, kalau misalkan nanti someday saya secara fisik nih udah mulai capek, kira-kira income-nya dari mana lagi ya? Nah, kalau dari bisnis kan tadi bisa bisa diotomate. Ini kali dari anak. Benar. Ya, kemudian apa namanya? Nah, jadi perlu juga nih kita bikin yang kedua, yaitu yang namanya passive income. Nah, melalui investasi sahamnya. Jadi dua-duanya jalan nih, ya. Active income jalan, passive income jalan. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ini aku coba ketik juga ya di kolom ini chat ya. Nanti mungkin teman-teman boleh ini dari oke. Tip. Ya, kurang lebih gitu Ko Denny. Passive income-nya dari Anda. RK 2021, nice. Oke. Nah, ini apa namanya? Kita mau buka Q&A kali ya, Ko Denny ya. Denny Master Forex. Saya mainnya Forex. Ko Denny mainnya Forex ya, Ko Denny ya? Forex. Butuh adrenalin aku. I see. Oke, teman-teman yang mau tanya-tanya ya seputar online bisnis ke Ko Denny atau seputar investasi ya boleh drop silakan di kolom Q&A. Oke. Coba ya kita lihat sebentar. Oke, ini coba kita jawab dari pertanyaannya Asmi Khairul, Ko Denny. Ini mungkin lebih ke Ko Denny ya. Bagaimana sih langkah kita dalam membangun mindset bisnis, Ko? Mungkin telat ya, tapi mungkin boleh dijelasin ulang kali Ko Denny. Agak-agak tricky juga kalau ditanya mindset bisnis gitu kan, karena bisnis super kompleks gitu kan. Atau fundamentalnya gini deh, I want start a business, kalau misalkan saya nggak akan mulai sebuah bisnis kalau misalkan omsetnya nggak bisa di atas 10 miliar per year. Minimal. Saya bahkan nggak mau ngelakuin gitu, kalau misalkan nggak segitu. Karena ya percuma, UMKM itu 4,8 M. Ya, dengan pajaknya. Jadi kalau misalkan bisnis, at least sedikit lebih tinggi dari 2 kali UMKM itulah. Saya bilang kayak harus 20 miliar, 100 miliar. Enggak. Minimal segitulah. I believe kalau start something, minimal segitu. Of course, kalau saya pengen lebih sih. Tentunya sih. Saya nggak akan ngelakuin yang maksimum segitu gitu kan. Capek aja. Waktu kita terbatas banget loh. Yes. So, you guys, I don't know, misalkan Anda masih di umur 20-an gitu ya. Nggak kerasa, kalau Anda fokus di something, suddenly Anda 30. Suddenly Anda udah 40 loh habis itu. Suddenly 50. Waktu itu cepet banget, guys. So, mindsetnya
ketika kita mengerjakan sesuatu, gimana caranya supaya bisnis kita itu bisa grow gede banget. Dan saya nggak paham itu dulu. Nggak ada kayak beginian. Waktu saya ngerjain bisnis saya nggak ada IG live lah, nggak ada mentor-mentoran lah. Nggak ada gitu, literally sendirian. Makanya saya agak late. Hopefully sekarang ini sudah bertobat, sudah paham semua gitu kan banyak hal. Karena mentor saya juga banyak banget di sini. Mindset saya adalah kayak begitu. I wanna build Yes, a big. Jadi mindsetnya kayak gitu. Bukan mau dagang. I Karena see. dagang pasti akan jadi bagian dari bisnis. Tapi kalau kita fokusnya di dagang doang, Anda lupa ngebangun bisnisnya. So there is the mindset yang saya pegang hari ini. Oke, ya jadi mindset itu penting banget ya, teman-teman ya. Oke, coba kita tanya lagi ya. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ada pertanyaan dari William. Oh, kalau kita bisnis tapi ambil dari franchise gimana? Buat saya sih, ya it's okay ya. Itu kayak, tapi buat saya gini sih, kalau franchise gitu ya, apalagi kalau franchise-nya aktif gitu ya. Kalau Anda harus ngerjain itu, ya Anda dibantu dengan sistem yang sudah ada. Tapi gimana caranya untuk skill lebih besar lagi? Kalau saya mikirnya gimana saya bikin franchise-nya sih. It's just a different Jadi mindset. bukan ambil franchise tapi kita bikin franchise-nya ya, Kode nih. Gak ada yang salah ya, teman-teman, dengan ngambil franchise itu gak ada yang salah sih. It's just my mindset, kalau bisa saya bikin franchise-nya. Gitu. Kalau saya ambil franchise, saya pengennya yang pasif. Ya kan? Karena Yes. berarti aku kayak 100 juta atau 1 miliar, tapi habis itu ada return yang pasif gitu. Tapi kalau aku harus ngerjain sendiri franchise-nya, mending aku ngerjain something else yang bisa even bigger. Gitu sih. I see, I see, I see. Oke, kita coba jawab pertanyaan lain lagi. Ini ada dari Algifayur. Gimana cara ngilangin chicken mindset, nggak action-action? Nah, Satu, udah bagus banget kalau kamu nyadar kamu punya chicken mindset. It's good. Karena yang susah adalah ngilangin yang nggak sadar. Yang dikasih yes, tahu yes, iya gitu kan. Udah nanya yes. gini, one step gitu. Kedua adalah bikin action plan yang bisa dikerjakan langsung, bukan konsep. Karena kadang-kadang kita nggak action, karena yang kita miliki itu konsep, bukan action. Ya, jadi ada butuh kemampuan khusus mengubah konsep menjadi action plan. Jadi kayak, aku pengen financial freedom nih, itu konsep. Aku pengen turun 10 kilo nih, itu konsep. Yes. Hanya Anda berangkat ke gym, siapin sepatu, siapin tas olahraga, siapin kunci mobil, langsung di depan, dah pagi berangkat. There is action plan. Nah, jadi dari turun 10 kilo ke situ, itu Anda butuh skill di kepala Anda. Yang ketiga, ingat bahwa Anda tidak hidup selamanya. Yes. You will die. And Yes. setiap hari kurang sehari. Bener kan? Setiap hari kurang sehari. Your parent will die, guys. Jadi manfaatkan itu untuk segera take action. Jadi dengan apa ya kemarin tuh ya, melihat bahwa kita itu punya waktu di sini itu akan membuat kita lebih gerak lagi sih sebenarnya gitu. Itu sih my tips. Oke, thank you Ko Dedi. Oke, kita coba jawab pertanyaan lain lagi ya. Mungkin ini kita ngomongin investasi dulu ya Ko Deni ya. Oke, coba ini pertanyaan dari Shendra Eli. Sektor apa aja yang bagus untuk tahun 2021 ya? Jadi gini, nah ini mungkin aku izin jawab ya ke Deni ya. Yes, Jadi, yes. kalau untuk investasi saham, ya sebenarnya ini masih banyak banget sektor-sektor yang menarik teman-teman. Ya, tapi kalau saya pribadi, tahun 2021 ini saya lebih cenderung untuk investasi beli saham di sektor komoditas. Ya, kenapa? Karena kalau kita bicara recovery ekonomi, ini biasanya ditandai dengan kenaikan harga-harga komoditas. Tahun 2020 komoditas hampir semua komoditas itu jatuh. Ya, batu bara turun ke di bawah $50, CPO turun di bawah 2.700 ringgit Malaysia, minyak sempat negatif. Waduh, itu tahun-tahun suram lah buat emiten-emiten komoditas. Ya, tapi mulai akhir tahun 2020 kemarin sampai dengan bulan Maret ini, ya, harga komoditas nih udah mulai naik. Ya, contoh misalkan kayak batu bara udah ada di atas $70 sampai $80. Ya, berarti udah kurang lebih 40% secara average di atas harga tahun lalu.
harga CPO sekarang udah di 3.700 ringgit Malaysia, ya which is udah berapa tuh? Kurang lebih sama lah, 30-40% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Minyak ya udah di sekitar 60 dolar ya. Jadi komoditas ini yang jadi momentum lah di tahun 2021 ini sesuai dengan apa temanya, yaitu adalah recovery ekonomi. Nah, selain komoditas apalagi nih ya? Sebenarnya banyak ya, kayak misalkan nih Kode ini tadi juga sempat mention properti. Nah, saya juga percaya bahwa properti ini kan memang beberapa tahun terakhir ini agak-agak slowly ya. Nah, itu kan banyak faktor tuh. Di antaranya misalkan karena ya daya beli masyarakat, kemudian suku bunga kredit juga mahal. Tapi kita lihat tahun 2021 ini sebenarnya pemerintah tuh udah melakukan segala upaya supaya properti ini bangkit. Misalkan kayak kemarin DP dibikin 0%, suku bunga juga udah mulai turun ya kan ke 3,5%. Nah, nanti kan dengan suku bunga ini turun akan diharapkan suku bunga KPR itu juga akan mengikuti dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman coba pelajari apa aja sih kira-kira yang seiring dengan recovery ekonomi ini bisa kembali bangkit di tahun 2021 ini. Retail juga saya rasa kalau misalkan mall udah kayak sekarang kan mall juga udah buka sampai jam 9. Tahun 2021 ini harusnya bisa bangkit kembali. Seperti itu. Oke, coba kita tanya. Kenapa kok? Vaksin semoga udah lebih tersebar, kemudian retail mulai naik lagi, hopefully. Yes, at least hopefully. Ya benar-benar kita berharap berharap juga sih. Oke, kita coba tanya lagi. Kita coba cari lagi. Oke, ini dari Yusa Darmadi. Dividen. Oke, dividen penting, tapi kalau perusahaan merugi, tapi bagi dividen apakah sehat? Oh ya, by the way, buat teman-teman yang belum tahu dividen itu apa, jadi dividen itu adalah seperti pembagian hasil dari perusahaan ya kepada para pemegang saham. Jadi kalau misalkan nih, untung 100 miliar. Nah, katakanlah 20%-nya dibagi-bagi nih, 20 miliar dibagi-bagi ke pemegang saham. Tergantung nih kamu punya berapa lembar saham. Ya misalkan nih satu lembar sahamnya nilainya Rp1.000 dividennya. Kamu punya 1.000 lembar, berarti 1.000 dikali 1.000 kamu dapat Rp1.000.000. Kalau dapatnya kamu punya 10.000 lembar, ya berarti 10.000 lembar kali 1.000 kamu dapat Rp10.000.000 ya. Jadi sesuai dengan persentasenya. Nah, pertanyaannya dividen penting, tapi kalau perusahaan merugi bagi dividen apakah sehat? Ya, jawaban saya jelas tidak sehat. Ya, tapi yang dividen itu kalau menurut saya adalah ekstra. Yang tetap yang kita pengen adalah investasi di perusahaan yang profitable. Masa sih kita mau invest di perusahaan yang rugi? Ya kan nggak mungkin. Ya kan Kode ini tadi juga udah bilang ya kalau bikin bisnis seminimal banget ya 10 miliar ya Kode ini ya. Ya tentu kalau di investasi saham masa sih kita mau invest di perusahaan yang rugi ya kan? Tapi ruginya juga jangan cuman karena Covid ya. Kalau rugi karena Covid ya itu hal yang wajar lah ya. Tapi maksudnya rugi sampai bertahun-tahun terus kita memaksakan diri invest di situ ya nggak wise juga. Seperti itu. Ya, kemudian coba kita cari lagi yang tentang bisnis ya. Ini nih. Ini kayaknya bisa dua-duanya nih. Dalam membangun bisnis, apakah ada money management kayak di saham? Jika ada money management yang tepat. Nah, mungkin Kode ini dulu. Boleh Kode ini gimana sih money management di bisnis? Ini juga perspektifnya panjang sih. What if saya bilang habiskan profit untuk growth? Nah loh, gini, yang pasti buat pemula, pisahkan income untuk company dan income untuk Anda. Jangan income diambil masuk ke rekening pribadi. I've learned the hard way. Kacau berarti. Ya. Kita ngerasa bahwa jualan kita laku, rame, tapi kok duit di company habis mulu, gitu kan. Jadi paling aman ya Anda digaji, gitu aja. Perusahaan sendiri Anda gaji, gitu aja. Sehingga Anda tahu bahwa company ini benar-benar make profit atau enggak. Kalau company-nya itu nggak bisa ngegaji Anda, mesti diperhatikan lagi nih. Apakah bisnisnya benar atau enggak? Maksudnya benar tuh udah diatur dengan benar nggak? Siapa tahu malah bisnisnya yang nggak benar. Mungkin marginnya kekecilan, mungkin terlalu kompetitif, terlalu perang harga. Ya nggak benar dong, kalau bahkan tidak bisa menggaji diri Anda. Harusnya bisa. Gitu kan. Dan itu juga tidak instan, teman-teman. Bisa aja di bulan-bulan pertama masih rugi, it's normal gitu kan. Nah, Anda harus punya pengetahuan juga apakah dalam waktu sekian bulan
dia bakal bisa menggaji Anda. Kalau Anda gelap semuanya, ya jangan bisnis gitu kan. Kayak apa enggak, ya udah jangan bisnis gitu. Berarti Anda nggak tahu ini bisnis bakal jalan atau enggak. Harusnya Ya, sih tahu gitu kan. ya. So ada, Oke. tapi lebih ke financial sih, financial yang biasa sih, bukan bukan kayak saham yang ada risknya, stop loss dan sebagainya. Bukan kayak gitu sih. I see. Jadi tadi pisahkan ya kode ini ya antara apa Ya, uang company dengan uang pribadi ya. yes. Oke. Oke. Nah, kalau untuk saham sendiri teman-teman untuk money managementnya gini ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin baru mulai di pasar saham, pilih sahamnya jangan banyak-banyak. Ya, jangan misalkan aku punya 20 saham. Nah, itu bukan diversifikasi, itu namanya koleksi. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang awal ya, coba pilih aja the best 5 deh ya, 5 saham yang menurut teman-teman ya, ini adalah perusahaan bagus, harganya masih masuk akal, valuasinya masih relatif murah, ya coba pilih 5 dulu. Ya, setelah itu apa namanya teman-teman lebih fokus di nambah lotnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman katakanlah dengan tadi udah apa online bisnisnya udah berkembang ya kan, omsetnya udah melonjak, boleh kalau misalkan kalian mau tambah jumlah emitennya ya. Misalkan nih, oh kalau sekarang pegang 5 saham karena online bisnisku udah berkembang, aku mau pegang let's say misalkan 8 atau 9 atau 10 perusahaan di portfolio saham. Boleh ya. Tapi tadi yang penting semakin besar dananya baru diversifikasi itu mengikuti. Ya, tapi kalau misalkan di awal lebih baik fokus dulu katakanlah di 5 saham terbaik dulu. Ya, kemudian tips kedua yang mungkin saya bisa kasih buat sekarang adalah teman-teman ketika misalkan udah dialokasi nih, tadi kan Kode ini bilang ada cash buat bisnis, ada cash buat personal. Nah, ada juga cash untuk apa namanya? Saham untuk investasi. Nah, jangan pernah investasi pakai uang dapur. Sama kayak tadi saya juga setuju sama Kode ini, jangan campurin juga uang bisnis sama uang investasi. Jangan ya, lebih baik pisahkan. Uang bisnis, uang pribadi, uang investasi. Lebih baik uang investasi ini adalah uang dingin. Yang kalau misalkan dalam jangka pendek ternyata harga sahamnya turun, nggak bikin bisnis teman-teman tuh kocar-kacir gitu loh. Aduh, saham turun, aku mesti bayar supplier. Jangan, kacau itu. Ya, jadi pisahkan. Ya, tetap dan kemudian juga spare cash ya. Jadi misalkan nih teman-teman ada alokasi 100 juta mau buat beli saham ya, jangan langsung 100 jutanya dimasukin ke saham ya, tapi sisain juga nih misalkan 20 juta atau 30 juta ya, sekitar 20 atau 30%, supaya apa? Supaya kalau misalkan harga sahamnya turun, teman-teman bisa beli lagi di harga yang lebih murah. Jadi bukan cuma jadi penonton. Kebanyakan orang yang gelisah ya, stres itu kalau misalkan ketika harga saham turun adalah mereka yang nggak pegang cash. Kalau misalkan mereka pegang cash, malah mereka akan happy. Kalau misalkan harga sahamnya turun. Kenapa? Karena kita punya uang, kita bisa beli lagi di harga yang lebih murah. Kurang lebih gitu. Ya. Oke, awesome. Guys, buat Anda, hari ini kita lihat bahwa semuanya sudah bertransisi ke digital. Nah, setelah transisi ke digital ini mulai rame, tambah rame lagi. Remember, hari ini aja sudah ribet tentang perang harga. Iya kan, udah berita. Hari ini pemerintah masuk ke surat kabar, semuanya udah mulai, semuanya tentang perang harga. Kalau lebih banyak lagi orang masuk ke dunia digital, maka ini akan lebih perang harga lagi nih. Jangankan dari kita sendiri aja perang harga luar biasa banget. Sesama reseller saling perang harga gitu. Maka yang kita perhatikan adalah tren berikutnya adalah ke community marketing. Nah, perhatikan baik-baik ini. Anda lihat di luar sana deh, ya. Shifting ke sana, pertanyaannya Anda siap nggak? Kalau Anda cuma masuk hanya untuk perang harga lagi, sama aja. Anda jebol kok. Ya kan? Profitnya udah minim, belum bayar pajak lagi, nanti dikejar-kejar pajak lagi. Nah, itu yang very, very dangerous, guys. So, prepare yourself, masuk ke dunia online, belajar yang benar, siap-siap untuk perang harga, gimana caranya keluar dari perang harga dengan melakukan community marketing itu. Buat saya sih kayak begitu, untuk siap-siap aja. Anda harus lihat ke depan, karena kalau enggak, nanti tahu-tahu nabrak lagi, repot. Yes. Thank you, Pak Deddy. Kalau dari aku mungkin pesan-pesannya adalah gini teman-teman. Ketika teman-teman saat ini baik yang udah jadi investor ataupun belum jadi investor, tetap punya mindset adalah kita kerja keras untuk uang, tapi jangan biarkan uang itu tidur, ya. Kalau misalkan teman-teman kerja keras terus uangnya ditabung di bank, itu artinya teman-teman biarin uangnya tidur, sayang. Jadi lebih baik uangnya tadi kita suruh kerja lagi. Untuk apa? Bekerja menghasilkan uang untuk kita lagi. Jadi uangnya diputar.
Nah, salah satunya adalah dengan investasi. Nah, investasinya apa nih? Ya, salah satunya adalah investasi saham. Nah, jadi tahun 2021 ini tahunnya recovery ekonomi, ya, teman-teman punya ketika mau mulai investasi di pasar saham, pastikan mindsetnya adalah punya mindset jangka panjang, sama kayak bisnis. Ya, bisnis juga kan kita buat long term, ya. Investasi saham juga sama, ya. Kita mengalokasikan ya dana supaya uang tadi bekerja menghasilkan uang untuk kita di perusahaan-perusahaan yang bagus dan menghasilkan keuntungan jangka panjang buat kita. Dan terakhir, investasilah untuk leher ke atas, karena investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Mungkin kurang lebih gitu ya. Bro Rifan, Yes. banyak merasa sayang investasi ke sesuatu yang memang dia tahu jarang dipakai. Otaknya. Otaknya ya. Iya, jadi kalau dia tahu ini jarang dipakai, itu kayaknya Iya. sayang banget gitu loh. Iya. Makanya tadi beli ikut Rebelio, kemudian juga beli list Black Book Building tadi, itu juga merupakan salah satu investasi juga ya, ikut kelas investasi ya, baca buku investasi. Oh ya, aku juga nulis buku kok, tapi di belakang nih. Ini bukuku. Nah, itu beli buku itu juga merupakan salah satu bentuk investasi juga, teman-teman. Jadi investasi terbaik adalah ke diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman kalau yang udah nonton IG Live ini, coba dong nanti share di story kalian ya, kira-kira apa sih yang kalian dapat ya dari sesi ini ya. Nanti jangan lupa untuk tag juga saya di @rifan.kurniawan, dan juga tag juga kode ini di @denisantoso ya. Nanti kita repost ya, supaya bisa teman-teman yang belum nonton juga bisa dapat intisari dari pembicaraan hari ini gitu ya, Kode ini ya. Yes. Oke, thank you Kode ini waktu-waktunya, semoga sehat-sehat selalu, bisnisnya sukses selalu, salam buat keluarga semua. Thank you ya Kode ini ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you buat semuanya teman-teman, see ya. Selamat malam.